Mengatasi gagal bayar pinjaman online di akhir tahun memang akan sedikit beda dari biasanya. Karena memang di akhir tahun ini pinjaman online legal, semi legal ataupun ilegal akan lumayan cukup gencar untuk menagih hutang kepada nasabah. Bagaimana resikonya? Bagaimana cara mengatasinya? Simak video sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas sedikit aplikasi-aplikasi pinjaman online yang legal, ilegal ataupun semi legal. Ya, mungkin resiko-resikonya di sini akhir tahun ini akan semakin gencar dikarenakan memang mungkin tutup buku akhir tahun pinjol itu sendiri ya. Seperti apa sih dan juga bagaimana cara mengatasinya. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan di sini saya akan terus membersamai kalian, menguatkan mental kalian, terutama kalian yang sudah gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yang nggak bisa bayar di aplikasi pinjam online. Untuk kalian juga silakan yang mau dibimbing sama saya secara personal langsung, silakan langsung konsultasikan aja melalui WA yang ada di deskripsi video ataupun melalui akun TikTok saya juga, karena di situ saya live juga setiap hari. Silakan yang mau konsultasi, butuh bimbingan, butuh arahan dan juga dampingan di saat kalian memang terjerat pinjol, cari solusi dan lain sebagainya ya. Silakan menuju TikTok saya ataupun melalui WA yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Ya, di sini aplikasi itu terbagi 3 bagian, legal, semi legal dan juga ilegal. Beberapa aplikasi itu memang beda-beda resikonya. Risikonya kalau paling merata itu mungkin dari teror. Kalau teror itu semua merata ya. Pasti akan terjadi semuanya. Legal, ilegal, semi legal semua sama ya, hampir sama. Kadang legal juga seperti ilegal terornya ya, tetap teman-teman ya. Nah, di sini resiko yang berbedanya adalah legal kebanyakan itu masuk BI checking dan juga ada DC lapangan. Kalau semi legal itu sebenarnya nggak ada DC lapangan, cuman gencarnya lebih dari teror itu sendiri. Kalau ilegal itu resikonya adalah sebar data, tapi itu ada juga cara-cara untuk mengantisipasinya dari resiko itu sendiri. Nah, kenapa kita coba lihat dulu di akhir tahun ini? Kenapa? Karena di sini akhir tahun ini pinjol itu biasanya ibaratnya tutup buku akhir tahun. Mereka itu memang resikonya sekarang itu akan lebih gencar untuk melakukan penagihan. Nah, tugas kita di sini adalah mencoba kuatkan mental kita. Bagaimana supaya kita kuat mental? Lebih baik ancaman, teroran, intimidasi semua kita hindari. Kalau memang mereka asalnya dari handphone kita, maka matikan aksesnya. Itu yang lebih baik. Karena tetap aja kalian mencari penghapusan data lah, pengaman data, itu justru nggak ada yang namanya seperti itu. Penghapusan data, kata senior saya juga Bang Medri Brody ya, penghapusan data pinjol itu ada di diri sendiri. Karena disitulah solusinya. Bukan nyari jasa-jasa. Justru yang nyari jasa-jasa, menawarkan jasa itu penipu semua. Ya, karena hukum pinjol itu cuma perdata. Kita mau gagal bayar puluhan juta, ratusan juta, tetap kok hukumnya cuma perdata. Justru kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita siap menghadapi resiko gagal bayar itu sendiri dan kita ingin bebas dari pinjol itu sendiri, tinggal stop bayar kalau memang kita nggak bisa bayar. Seperti itu solusinya. Kalau memang kalian butuh bimbingan, ke saya aja langsung ya. Saya juga bimbing di sini, bimbing di TikTok juga, saya selalu live juga bimbing semua. Karena yang utama yang harus kita perkuat, yang utama yang harus kita selesaikan adalah masalah di diri sendiri, ketakutan itu sendiri. Bukan pinjolnya. Pinjol memang resikonya seperti itu sama. Yang paling berat itu adalah ketakutan di diri sendiri. Itu yang harus kita perbaiki. Ya, di akhir tahun ini mereka akan semakin gencar melakukan teroran, penagihan, karena mereka kemungkinan mengejar target ya. Mengejar target ya, target pembayaran intinya. Nah, di sini untuk teman-teman yang mungkin kesulitan untuk bayar, yang memang tidak bisa melakukan pembayaran, berarti PR kalian adalah di mental. Kalian harus siap menghadapi itu semua. Kalian perkuat mental kalian. Kalau memang nggak mau ataupun mentalnya masih lemah, lebih baik matikan akses teror itu sendiri ya. Kalau memang ada DC ke rumah sebenarnya itu nggak jadi masalah, karena DC ke rumah juga hanya melakukan penagihan. Sedangkan jenis penagihan itu memang ada aturan yang tertulis oleh OJK. Kalau memang kita gak bayar pinjol, jelas kan hukumnya cuma perdata. Justru ya mereka yang melakukan penagihan itu tidak sesuai SOP, mereka bisa ditindak pidana. Apalagi bisa kekerasan gitu kan, itu bisa tindak pidana. Jadi kalau untuk soal debt collector sebenarnya tidak ada masalah sama sekali kalau memang kita siap menghadapinya. Jadi PR-nya tetap di diri sendiri, kesiapan kita menghadapi ancaman-ancaman, ibaratnya intimidasi, teroran ataupun penagihan dari debt collector itu sendiri.
Nah, kalau kita memang sudah siap, berarti kita akan siap menjalankan ibaratnya teroran ataupun menghadapi teroran-teror itu sendiri di akhir tahun ini, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, PR-nya itu sendiri ya. Kalau memang kalian masih merasa kurang paham, kurang jelas, silahkan konsultasi ke saya. Saya bimbing untuk teman-teman yang memang tidak sanggup bayar sama sekali di aplikasi pinjaman online-nya. Saya bimbing, saya dampingi untuk kalian yang memang benar-benar belum sanggup menghadapi resiko-resiko gagal bayar. Apalagi pengguna baru pasti kalian belum siap sama sekali. Nah, itulah butuhnya bimbingan, butuhnya edukasi, butuhnya konsultasi, teman-teman ya. Sedikit sih itu informasinya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. PR kalian adalah sekarang di akhir tahun ini adalah booster mental, perkuat mental, karena akan semakin gencar untuk di akhir tahun ini ya. Oke, mungkin saya pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.